Jadi teman-teman hari ini katanya bakalan ngobrol dengan, balik lagi nih, bakalan ngobrol dengan Teh Wiwin. Beliau istrinya Kang Dewa. Di balik kesuksesan seorang laki-laki, di belakangnya itu ada wanita yang luar biasa gitu. Dan saya tahu banget Teh Wiwin ini gimana beliau berjuang gitu ya. Apalagi terutama ketika Kang Dewa itu lagi sakit ya, 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan di rumah sakit. Saya tahu banget Teh Wiwin tegarnya tuh kayak gimana gitu ya. Dan luar biasa yang jarang banget itu ya, orang-orang yang suaminya sedang sedang dalam keadaan yang nggak bisa ngapa-ngapain, semua badannya itu masuk alat-alat rumah sakit, dan beliau masih bisa tersenyum kayak gitu. Nah ini dia Teh Wiwin Supiah. Teh Wiwin, langsung nih karena waktunya cuman berapa ya, 1 jam ya kalau di IG itu. Teh, saya pengen nanya nih sebenarnya dari kacamata Teh Wiwin, Kang Dewa itu kayak gimana sih Teh? Kang Dewa ya, Kang Dewa itu cerdas sekali Kang, pinter banget orangnya. Cerdas gimana? Cerdas. Jadi kalau dia mau belajar sesuatu, itu selain dia dalam belajarnya, dia juga cepet gitu belajarnya. Jadi tidak hanya sekadar belajar, tapi sampai paham dalam gitu. Dan prakteknya brutal sekali gitu. Dia cerdas pokoknya. Yang itu yang saya pertama kali lihat dari sosok Dewa itu ya. Nah, terus beliau itu kalau dia mau sesuatu, misalnya dia mau berubah menjadi sesuatu A, punya keahlian A, dia tuh ngejar. Dia tuh passion banget gitu kalau misalnya jadi orang tuh. Dia tahu apa yang dia mau di masa depan. Dia visioner banget gitu. Gitu Kang. Terus beliau juga ini ya, rajin gitu ibadahnya, sholat malamnya rajin gitu Kang. Luar biasa. Sebagai istri seorang yang kita sebut sebagai influencer gitu ya, beliau kan dikenal di mana-mana dan segala macam gitu. Itu sempat nggak sih ngerasa minder atau kayak gimana gitu, atau misalkan nih suami gua kayak gini terus ketemu banyak orang, banyak cewek atau kayak gimana gitu Teh? Oh iya, sering lah Kang, sering banget minder. Apalagi dengan wajah saya yang pas-pasan, aduh itu. Walah. Dengan kemampuan saya yang pas-pasan gitu, kadang ya tidak bisa dipungkiri gitu kan, dengan kapasitas Kang Dewa yang segini gitu. Terus kalau saya tidak berusaha mengejar menambah kapasitas saya, nanti jomplang kapasitasnya jadi segini gitu. Nah itu sebenarnya yang bikin minder tuh ketika kapasitas kita sudah mulai jauh dan ketika ngobrol itu udah gak nyambung gitu. Terus minder juga kalau misalnya kurang prestasi, minder kalau misalnya kalah soal ibadahnya, minder banget tuh kan. Minder kalau misalnya kompetensinya tidak bertambah gitu. Kayak gitu Kang, kalau saya. Terus gimana cara supaya misalkan pokoknya saya harus mengangkat kapasitas saya supaya bisa ngimbangin Kang Dewa kayak gitu. Iya. Jadi kadang saya tuh kan kalau Kang Dewa tuh setiap awal tahun ataupun bulan Syawal itu biasanya memperbaharui mimpi ya Kang Dewa itu. Nah, jadi misalnya setiap dia memperbaharui mimpi juga, saya juga memperbaharui mimpi gitu. Nah, cuman bedanya kalau beliau itu memperbaharuinya dalam 1 tahun itu sampai 50 mimpi gitu kan. Saya 3 paling 3, tapi saya lebih sedikit sebenarnya target mimpinya. Tapi saya berusaha untuk capai itu supaya saya tetap growth gitu, ngikutin walaupun tidak se-growth-nya Kang Dewa, tapi saya growth juga gitu, tumbuh. Terus kalau misalnya soal biar tetap nyambung, biar tetap tetap harus up to date juga. Saya selalu kepoin dia apa sih setiap hari dia ngomonginnya gitu. Terus apa sih aktivitasnya dengan siapa aja gitu. Terus sering-sering dengerin kalau misalnya dia lagi live gitu kan, di atas, di ruangan atas, saya di bawah, saya dengerin walaupun enggak tamat gitu ya sampai akhir. Cuman seenggaknya saya berusaha untuk tetap nyambung dan ngikutin bertumbuh juga gitu kan.
kalau misalkan baca buku novelnya Bidadari untuk Dewa gitu ya, kan Kang Dewa pas ketika selesai baru aja nikah gitu ya. Baru aja nikah terus 7 hari atau 8 hari gitu ya, tiba-tiba ditimpa dengan musibah yang luar biasa. 18 hari ya. 18 hari tiba-tiba ditimpa dengan ujian yang luar biasa. Sebenarnya situasi kayak gitu tuh waktu itu gimana sih ngadepinnya, Kang Dewa sama Teh Wiwin ngobrolnya dan segala macamnya kayak gitu? Wah, itu ya. Kejadian itu Kang Tendi, apa ya? Saya shock lah. Pasti shock. Itu musibah yang besar sekali gitu. Sebelum menikah saya nggak punya hutang, Kang, gitu. Tapi setelah menikah tiba-tiba sekian miliar, itu kan apa ya? Siapa yang nggak kaget gitu? Terus rasanya apa ya? Kok saya jadi bawa sial ya buat suami gitu? Masa habis nikah langsung ditimpa musibah gitu? Habis itu apa namanya? Tapi kan kita nggak bisa menganulir kejadian ya, bener nggak? Kita nggak bisa menganulir, saya nggak mau jadi bisa aja deh nikahnya gitu kan, nggak bisa, udah kejadian ya harus dijalanin gitu. Apalagi yang namanya menikah itu nggak kayak pacaran yang hari ini ada masalah besok putus gitu, besoknya nyambung lagi, kan nggak bisa kayak gitu. Kalau nikah itu bukan keputusan yang main-main gitu, itu sesuatu yang serius banget gitu. Makanya saya juga ngadepinnya, saya tuh menguatkan diri sendiri dengan cara monolog gitu. Masa baru ditimpa musibah kayak gini aja udah minta pisah misalnya gitu. Akhirnya saya berpikir, oh ya udah mungkin ini apa namanya, ujian pertama gitu kan. Bisa jadi kan kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu dan ini cara Allah untuk membersihkannya, misalnya seperti itu, dengan cara positive thinking dulu. Terus yang kedua, bertanggung jawab atas pilihan yang dulu. Ya itu seperti saya bilang, kita udah nikah gak bisa mundur lagi gitu kan. Ya udah hadepin aja gitu. Lalui aja gitu, kayak gitu. Kayak gitu kan. Tapi apa namanya? Gak berpikir dengan solusinya. Gak berpikir, pokoknya ya udahlah kita jalan aja lah kayak gitu ya. Jalan. Nanti juga ketemu gitu solusinya ya? Di jalan. Iya, betul. Makanya ada filosofi Safa Marwah itu mungkin di situ gitu ya. Iya, Nah, Teh, kalau misalkan ngelihat apa namanya, dari perjalanan kayak gitu ya. Dari Kang Dewa sendiri, ada waktu itu benar-benar shock atau sekuat Kang Dewa sekarang kayak gitu ya? Kang Dewa kan kelihatan tuh kuat banget itu ya, dan segala macam nggak pernah menampakkan beliau itu kesedihannya dan segala macam kayak gitu. Nah pas ketemu masalah seperti itu gimana? Shock banget Kang Tendi. Kalau saya masih bisa senyum-senyum gitu ya, kalau dia udah gak bisa senyum. Saya sering banget ngeliat gitu, beliau kalau pas abis sholat nangis di sujud lama gitu, kayak gitu, sampai mungkin dia dapat SMS atau apa yang dulu yang zaman BB tuh kan, ya dia dapat chat lah gitu ya, messenger. Dia dapat messenger gitu dari penagihnya. Terus tiba-tiba saya nggak tahu dia ngunci pintu di kamar, terus saya lihat gitu, setelah dibuka lagi diem aja di pojokan. Stres banget Kang Dewa tuh. Jadi hari ini dia bisa menertawakan kejadian pada saat itu gitu, tapi pada saat itu ya ambiar juga gitu Mas Tendi. Seorang Kang Dewa yang kuat juga luluh lantak lah istilahnya. Ada masa di mana beliau benar-benar shock banget dan terpukul, gak ngerti mesti ngapain kayak gitu. Gak ngerti, iya. 3 bulan itu Kang Tendi kayak gitu. 3 bulan kayak gitu? Iya. Terus apa yang Teh Win lakuin pas kayak gitu? Yang saya lakuin sebenarnya waktu itu ya, ini yang saya suka dengar dari Kang Dewa ya. Karena pada saat itu saya rasanya yang ngalir aja gitu, melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tapi kata Kang Dewa, katanya perilaku saya yang membuat dia merasa terdukung adalah, pertama,
eh, saya tuh mendengarkan keluh kesah beliau, menjadi pendengar yang baik katanya gitu kan. Terus yang kedua saya tetap mendukung beliau, padahal di saat orang-orang menghina, kemudian mengejek dan lain sebagainya, tapi saya hadir sebagai orang yang menguatkan beliau katanya. Ayah kuat kok, ayah bisa, ayo kita hadapi sama-sama. Nah, poin ketiga adalah katanya gitu ya, di saat orang lain banyak yang pergi, yang menghindar, tapi saya gitu kan katanya masih mau membersamainya, menghadapi masalah itu sama-sama. Nah, 3 hal ini, menjadi pendengar yang baik, kemudian selalu mendukung, meyakinkan bahwa akan ada solusi, juga tetap membersamai ketika di masa sulit, katanya sih itu yang membuat dia merasa terdukung oleh saya gitu Kang Fendi. Dan satu lagi mungkin di saat itu katanya, di saat mungkin kebanyakan perempuan itu, apalagi yang baru menikah, mereka begitu perempuan gimana sih Kang Fendi kan bergantung gitu ya, bergantung dengan suami. Biasanya kan pengen ini, pengen itu katanya. Tapi di saat itu Bunda begitu mengerti kondisi ayah, sehingga jangankan merepotkan suami katanya, yang ada adalah mencoba membantu gitu, salah satunya dengan jualan ceker itu Kang Fendi. Jadi itu gimana sih ceritanya ceker itu? Gimana cerita ceker itu? Ya kan kita punya tabungan tuh dari hasil jual mobil itu, kalau nggak salah dapat sisanya saya nggak tahu ya, cuman kami dapat 25 juta waktu itu. Saya udah perhitungkan tuh untuk biaya persalinan sekian gitu kan, untuk biaya kontrakan sekian. Pas lagi hamil ini ya sih. Iya betul. Setelah hitung-hitung, ternyata kayaknya ya kita cuma bisa bertahan hidup sampai bulan ke-6, saya bilang. Gitu kan. Pokoknya bulan ke-7 kita harus ada penghasilan tambahan, kalau enggak kita nggak bisa makan, saya bilang. Waktu itu masih ingat 500.000 per bulan Kang Fendi. Jadi 500.000 saya, 500.000 pegangan Dewa, dan 500.000 kita kasihkan ke ibu yang di Sukabumi. Hanya bertahan 6 bulan tuh. Nah terus udah kayak gitu, ya udah akhirnya kan saya bingung ya, mau ngajar ngeles nggak boleh, kata Dewa lagi hamil gitu kan, mana mau ada bimbel yang nerima. Akhirnya mau ngajar di sekolah, prosesnya juga panjang, ya udahlah masak aja gitu kan, enak gak gitu kan, ternyata bisa diterima lidah, ya udahlah jualan aja, lumayan kan gitu, 25.000 untungnya sehari juga, waktu itu mah lumayan banget Kang Fendi. Berarti yang masak Teh Wiwin ya? Iya, dari subuh itu saya ke pasar sambil perut besar. Subuh-subuh habis azan, selesai jam 12, dibagi-bagiin, Kang Dewa ngebagiin keliling Bandung, saya beres-beres sampai asar. Sampai maghrib. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kayak gini, enak banget sih jadi istrinya Kang Dewa. Itu gimana? Enak, alhamdulillah. Tapi kan hadiahnya hari ini alhamdulillah Allah beri kelapangan Kang. Jadi jadi buat para perempuan gitu ya, kalau yang bilang enak banget sih jadi istrinya Kang Dewa, nah hadapin dulu tuh yang hidup-hidup kayak gitu. Jadi jangan lihat pas hari ininya asik banget itu kan, semuanya serba ada dan segala macam gitu kan. Perjuangannya tuh luar biasa kayak gitu, gimana pas 18 hari langsung bangkrut 7,7 M, siap harus dihadapi gitu kan, banyak yang nagih-nagih utang dan segala macam, padahal itu sebenarnya bukan utangnya Kang Dewa kayak gitu. Nah, hadapi dulu tuh kayak gitu, baru nikmatin. Nah, ketika yang banyak yang investor-investor itu pada nagih dan segala macam gitu ya, itu Teh Wiwin ngadepin juga nggak sih pas lagi itu? Ada beberapa investor yang datang ke kontrakan saya waktu itu. Sebenarnya, saya mau konfirmasi juga ya. Sebenarnya kalau di novel itu kan diceritakan ada orang yang mau ngebakar rumah itu saya ngadepin. Padahal saya mau konfirmasi ya. Sebetulnya itu ibu yang ngadepin. Jadi ibu itu luar biasa sekali, Kang Fendi.
beliau gitu kan. Ibu yang Ibu yang di ibu Sukabumi. Kang Dewa. Iya. Oh, okay. Itu yang ngadepin ibu kalau ada orang yang nekat bawa-bawa golok terus mau ngancem bakar rumahnya itu ibu. Tapi kalau ke Bandung ke saya gitu kan ke kontrakan ya ada juga Kang gitu. Ada juga orang-orang yang tiba-tiba dateng gitu siapa ini teh nggak tahu gitu kan terus telepon neror ke HP kita ke nomor telepon kita itu ada Kang Tendi. Kalau misalnya saya kan nggak se-shock Dewa ya gitu. Jadi ketika ada orang yang nelpon, biasanya saya bilang jujur aja apa adanya. Bapak kalau mau balik hari ini kami nggak ada uang gitu. Kalau mau sabar ya insya Allah kita bayar gitu. Kalau Bapak mau membuat berbuat sesuatu kepada kami kayak memenjarakan dan lain sebagainya, ya berarti itu sudah menutup kemungkinan uang Bapak tidak akan kembali. Tapi kalau istilahnya kami diberikan keleluasaan untuk ikhtiar, ya mudah-mudahan ada jalan gitu. Kalau waktu itu juga kalau ada yang ke rumah itu, alhamdulillah Kang Rizal, Mas Mirza itu juga bantu, gitu. Oke. Nah beliau juga kan berdua itu kan investor juga gitu. Atas dasar apa sih kok mau ngebantu sih mereka Kang Rizal sama Mas Mirza itu? Kang Rizal itu setahu saya udah berteman sama Kang Dewa sejak di pesantren ya. Zaman SMP dulu dengan Dewa. Mereka bahkan satu kamar gitu Kang Tendi. Jadi saya pikir iya, jadi saya pikir alasan pertemanan mereka gitu kan. Kemudian dari kecil sudah saling mengenal gitu kan, baik buruknya yang namanya satu kamar gitu kan, udah saling kenal gitu. Terus kalau Mas Rizal setahu saya memang orangnya setia banget gitu, setia sama yang namanya pertemanan itu setia gitu. Jadi ketika temannya salah gitu, dia tidak akan menghancurkan temannya, dia tetap akan menjaga temannya sambil meluruskan gitu. Nah pada saat itu mungkin alasannya Mas Rizal dia begitu gitu, selain dia itu memang friendship-nya ini banget gitu kan, oke banget. Dia juga kayak gitu karakternya. Nah kalau Mas Mirza, sejauh pengetahuan saya sejak kami jatuh, akhirnya saya menemukan gitu orang yang benar-benar tulus banget, Mas Tendi, itu Mas Mirza. Dia orang yang istilahnya pengennya tuh bantu orang tuh bener gitu, tulus pengen bantu orang. Jadi ketika Mas Dewa jatuh, yang teranya supaya sama-sama bangkit gitu, bukannya malah menjatuhkan juga gitu. Makanya dua orang ini jadi spesial nih buat kami, Kak Tendi. Iya. Berarti dari dulu ya, Kang Mirza sama Mas Mirza sama Kang Riza itu temenan dan segala macam gitu ya, sampai sekarang bahkan itu kan sampai ngebangun bisnis bareng. Iya betul. Kalau ngelihat dari Kang Dewa prinsip yang paling dipegang sama Kang Dewa itu sebenarnya apa sih? Prinsip sampai yang akhirnya paling bisa kuat terus gitu ya. Waduh, saya takut salah Kang Tendi, apalagi nih Kang Dewa nonton. Kang Dewa nggak live kok, nggak ikutan kok dia. Aduh, saya takut salah, atau itu mah harusnya ditanya-tanya ke Kang Dewa tuh. Bahwa ngelihat dari apa yang beliau lakukan, itu kan bincang-bincang setiap hari di rumah, ngobrolin tentang visi hidup dan segala macam gitu kan. Ya. Beliau itu tipe yang tanggung jawab sih, Kang Tendi. Jadi kalau misalnya kayak utang gitu ya, kayak utang itu kan sebenarnya bukan pure dia niat untuk nipu gitu. Dia juga ditipu temannya gitu. Cuman karena dia punya responsibility yang bagus, dia punya tanggung jawab yang bagus, dia tidak blaming gitu ke orang lain walaupun dia bisa untuk blaming gitu. Dia sadar gitu letak kesalahannya di mana dan sadar kapan harus bertanggung jawab gitu. Begitu juga dalam hal pekerjaan. Ketika ada job desk dan lain-lain, dia orang yang sangat straight banget gitu. Tanggung jawab gitu sama apa yang sudah dibebankannya gitu. Dia merasa nggak enak kalau misalnya dia dapat jabatan, dia dapat komisi, tapi dia nggak ngerjain apa-apa gitu. Makanya saya bilang dia tuh responsibility-nya keren banget gitu Kang Tendi. Itu prinsipnya. Terus prinsip ya mungkin belajar ridho, terus prinsip-prinsip
it is about leader gitu, semuanya diri sendiri, pegang kendali diri banget gitu. Kalau Kang Dewa apa namanya, kan banyak banget hal yang dialami di pasang surut dan segala macamnya, Teh Wiwin. Apa yang ketika Kang Dewa ketika menemuin tantangan-tantangan kayak gitu, yang paling pertama dilakukan Kang Dewa itu apa sih sebenarnya? Yang pertama kali dilakukan itu biasanya harus introspeksi dulu, Kang. Seperti yang suka kita dengar gitu kan, yang namanya dosa, yang namanya musibah, yang namanya ujian, itu biasanya dikarenakan adalah perbuatan kita sendiri, dosa kita sendiri gitu kan. Makanya kalau ada yang salah, itu jangan dulu lihat luar gitu, tapi lihat dulu apa nih yang salah dari saya gitu. Kayak gitu, itu pertama gitu. Itu yang kedua, baru setelah itu mencari solusi masalah. Jadi tidak fokus ke masalahnya gitu, tidak sibuk, oh ini masalahnya gini, enggak gitu. Just hanya untuk pengetahuan aja, oh iya ini kesalahannya di sini gitu. Udah itu udah beliau alihkan pikirannya gitu kan untuk mencari solusi dan mempraktekkan solusinya itu gitu. Dari Teh Wiwin sendiri gimana prinsip hidup Teh Wiwin ketika akhirnya apa namanya berjalan seiring berjalannya hidup gitu? Dan prinsip hidup dari Teh Wiwin kok bisa sampai ngadepin hal-hal yang kayaknya tuh orang biasa tuh nggak ngadepin kayak ginian deh gitu. Kok gua doang sih yang ngadepin kayak gini gitu ya? Ada nggak sih prinsip hidup yang Teh Wiwin pegang gitu untuk menghadapi semua ujian-ujian hidup ini gitu? Oh oke. Pertama tetap sama Kang. Jadi segala apa yang kita dapat hari ini itu pasti karena perbuatan kita masa lalu. Kalau hari ini kita dapat musibah gitu, dapat ujian, insya Allah itu karena, bukan insya Allah ya, itu pasti gitu, pasti karena ada salah kita. Begitu pula ketika ada kebaikan hari ini, yang mungkin di masa yang lalu kita berbuat baik gitu. Nah, adapun yang kedua adalah, prinsip saya adalah setiap apa yang kita alami hari ini adalah keputusan kita sendiri. Jadi itu sih. Jadi apa ya? Kendali diri ya disebutnya gitu. Jadi saya sadar betul gitu. Ketika ada sesuatu, saya nggak bisa nyalahin orang lain. Ketika saya menikah itu saya loh yang milih untuk menikah gitu. Ketika salah langkah misalnya dalam bisnis, saya rugi, saya tahu oh mungkin dulu saya salah memutuskan gitu. Jadi penting banget prinsipnya untuk bertanggung jawab atas pilihan diri, menyadari dengan sepenuhnya bahwa segala sesuatu itu adalah karena keputusan kita sendiri gitu. Makanya sebelum memutuskan sesuatu gitu, makanya dipikir dulu matang-matang gitu, sehingga ketika sudah diputuskan dan ternyata kejadian A, B, C, D, saya tuh gak bisa muter balik Kang Tendi. Saya nggak bisa muter balik Kang Tendi gitu. Ketika saya sudah memutuskan begini, kemudian di perjalanan ada sesuatu, ya udah hadapi aja gitu, kayak gitu. Makanya mungkin orang-orang melihatnya, kok Teh Wiwin tegar, kok Teh Wiwin gimana, gitu. Kalau misalkan dari balik lagi nih tadi ke Kang Rizal sama Kang Mirza, kalau pas ketika bermasalah seperti itu tuh Kang Rizal sama Kang Mirza apa yang mereka lakuin? Kan kalau di novel Bidadari Untuk Dewa itu kan Kang Rizal sama Kang Mirza itu sebagai orang yang lucu banget, pokoknya unyu-unyu deh gitu kan. Kalau pas cerita-cerita di awal gitu kan, ketika pengen ngincer Teh Wiwin gitu ya, si Haura gitu kan, itu kan cerita-cerita konyol gitu antara Kang Dewa, Kang Rizal sama Mas Mirza kayak gitu. Nah sebenarnya ketika ngadepin masalah yang ya itu yang 7,7 M itu, beliau berdua itu seperti apa sih ininya, apa namanya, yang ngadepinnya kayak gimana kayak gitu, apa yang mereka lakukan maksudnya? Oke, Kang Tendi, saya konfirmasi lagi ya, klarifikasi lagi gitu, bahwa sebetulnya Mas Mirza dengan Kang Rizal itu kita kenal itu benar-benar ketika ada saya gitu ya, saya kenal ketika ada kejadian 7,7 M. Jadi tidak masuk sebelum saya menikah, tidak gitu. Waktu itu improvisasi dari Mbak Asma gitu kan. Nah, cuman ketika 7,7 M itu mereka benar-benar mendukung setia kami nomor 1 gitu setelah keluarga.
Nah, Kang Rijal pada aslinya dia tuh orang yang handle bagian kekerasan gitu. Kang Tendi. Emang kelihatan sih muka kerasnya. Jadi beliau itu kalau ada orang-orang yang ngancem dewa tuh, saya mau pukul kamu, saya mau apa, dia jadi benteng pertama gitu. Hadapin dulu saya sebelum dewa gitu. Keren itu. Jadi mereka tuh nggak seunyu itu, Kang Tendi. Kang Rijal itu justru orang yang paling apa ya, strength gitu ya? Yang paling strength gitu. Dia berani pasang badan gitu. Ayo ketika dewa apa namanya dikepung gitu kan oleh ratusan investor yang menjebak, bertemu secara tiba-tiba, Kang Rijal menemani, ikut membela gitu kan di situ. Kemudian istilahnya dia tuh berani, Anda bawa golok, saya bawa ini gitu kan, celurit istilahnya bisa kayak gitu. Gitu. Nah kalau Mas Mirza itu memang sosok yang alim banget gitu, Mas Dewa gitu. Iya alim banget dari dulu ya Mas. Ini kembali lagi ke agama ya Mas. Ayo kita ini gitu kayak gitu emang. Ya sosok yang kelihatan sudah sih dua karakter yang beda tapi saling ini gitu ya. Iya. Jadi kalau Mas Mirza itu mungkin bisa diibaratkan bijaksana lah gitu ya, bijaksana, karakter yang bijaksana. Ketika ada yang menyalahkan, Mas Mirza apa ya, mampu istilahnya, yang namanya orang disalahin kan gak mau ya gitu, tapi kan Mas Mirza mampu melihat dari sudut pandang lain. Dia selalu bisa memberikan arahan-arahan yang bijak gitu. Kalau Mas Mirza itu menenangkan itu ya, kalau Kang Rijal itu apa namanya, membuat Kang Dewa tuh optimis, udah hajar bleh gitu kan, tonjok lah gitu. Gitu. Oke, nah di BUD sendiri kan itu ada kita ada ibu ya, ibu Kang Dewa dan segala macam. Nah sebenarnya cerita dong tentang sosok ibu itu gimana? Sosok ibu ya, ibu itu orang yang luar biasa sekali Kang Tendi. Jujur, saya salut banget ya sama beliau gitu, karena beliau itu single parent Kang Tendi. Single parent, kemudian itu sejak kapan? Pinter. Secerita Kang Dewa sih katanya dari umur 5 tahun ya. Ya. Dari kecil berarti ya? Dari kecil single parent, kemudian jadi tulang punggung keluarga. Kemudian beliau juga pernah menjadi manajer salah satu asuransi di Sukabumi gitu kan. Jadi beliau pinter banget gitu. Kemudian kenalannya luas gitu, seperti itu Kang Tendi. Beliau adalah orang yang sangat sayang sekali sama anaknya. Apalagi Kang Dewa kan anak tunggal ya. Jadi coba bayangin sama Kang Tendi, orang tua single parent memiliki anak tunggal laki-laki. Coba bayangin sama Kang Tendi. Jadi beliau itu sangat-sangat menyayangi Kang Dewa gitu Kang Tendi. Luar biasa ya. Gak kebayang sih, saya belum bisa ngebayanginnya karena itu pasti nggak gampang gitu untuk menghadapi hal kayak gitu ya. Iya. Dan mungkin bisa jadi Kang Dewa bisa kuat kayak gitu juga dari ibu juga. Karakternya memang juga gitu ya, kuat. Iya betul. Ke yang apa namanya, ke yang ketika kan udah utang-utangan udah mulai selesai dan segala macam, terus Allah tiba-tiba ngasih lagi ujian itu ya, ujian hidup yang ketika Kang Dewa masuk rumah sakit itu gitu ya. Saya sendiri jujur Rika, ketika saya nengok Kang Dewa di rumah sakit itu mewek pas ngeliat semua tubuhnya Kang Dewa itu ditempelin selang-selang, mewek saya ngelihatnya. Saya aja yang orang di luar itu ya, orang bukan siapa-siapanya Kang Dewa gitu kan, itu bisa mewek gitu, bisa ya Allah ini teman saya kok bisa sampai kayak gini gitu kan, gimana nih, apa yang harus saya lakukan dan segala macam kayak gitu. Teh Wiwin sendiri itu gimana Teh pas ngadepin hal-hal yang kayak gitu Teh? Ya sama Kang, saya juga sedih banget gitu kan, tiba-tiba gitu kan sakit kayak begitu. Apalagi saya punya anak gitu kan Kang Tendi, yang harapannya masih jauh gitu kan. Terus istilahnya kami juga kan istilahnya baru bernafas gitu Kang Tendi, ya kan? Baru bernafas dari ujian yang sebelumnya gitu, tapi kok kayak gini Allah teh gitu. Nambah lagi beban di pundak, apalagi hutang belum lunas gitu kan. Nah dari situ akhirnya
saya melihat juga kan, maksudnya sekeliling. Nah, saya juga kan melihat ya kondisi orang tua gitu kan, kondisi anak, kondisi suami gitu. Di saat seperti itu, saya nggak bisa berperan sebagai korban juga gitu, Kang Tendi. Saya nggak bisa jadi victim juga gitu. Saya nggak bisa jadi lemah juga gitu. Ketika suami saya yang biasanya jadi pelindung kami terkapar di rumah sakit dan ternyata beliau tidak bisa apa-apa, maka siapa lagi yang harus menggantikan perannya gitu kan. Di situ saya menguatkan diri, walaupun ya mewek juga, masa ya nggak mewek Kang Tendi. Coba udah mah cinta, udah sayang, udah apa-apa juga berdua ya sama nangis juga gitu. Tapi saya nggak bisa menampakkan itu di depan orang-orang. Saya nggak bisa istilahnya berperan sebagai korban juga. Saya nggak mau gitu kan. Saya bisa memilih untuk bersedih meratapi qadar dari Allah gitu, atau memilih menjadi orang yang siap gitu. Karena apalagi dengan saya melihat orang tua gitu kan, saya melihat kondisi ini, nggak ada tempat saya bergantung gitu Kang Tendi. Dalam artian kalau saya mau minta bantuan manusia gitu kan, entah itu dari segi biaya ataupun penyembuhan gitu kan. Penyembuhan oke lah, kita bisa mengandalkan dokter gitu kan. Dari segi biaya, itu biayanya gede banget gitu. Saya nggak bisa ngandelin orang tua gitu kan. Saya nggak mau ngebebanin mereka gitu. Makanya di saat tersebut saya masih menampakkan wajah yang tersenyum gitu. Padahal ya sedih juga kalau lagi sendiri menangis gitu kan. Cuman di situ saya memilih, lagi-lagi ya kendali diri gitu. Saya memilih untuk tidak ingin menjadi lemah gitu. Karena suami kita sudah melindungi kita sekian lama, pada saat itu saya ingin memilih untuk melindunginya dengan cara menjadi kuat gitu. Saya ingin beliau percaya bahwa ada istrinya loh gitu yang bisa dia andelin gitu loh. Apalagi anak-anak waktu itu saya titipkan ke mamah gitu kan. Saya nggak bisa menampakkan wajah sedih saya ke mamah, nanti jadi makin banyak beban pikiran gitu kan. Saya nggak bisa. Makanya dari itu nggak ada pilihan lain selain saya harus jadi tegar, saya harus jadi kuat, dan saya harus ngadepin ini gitu Kang Tendi. Serius jadi ikut lagu nyebelin banget. Aduh, serius. Itu ya teman-teman, jadi luar biasa gitu ya. Orang-orang hebat itu ujiannya nggak gampang gitu ya. Orang hebat, Kang Dewa, Teh Wiwin itu ujiannya nggak gampang gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat hari ini misalkan pencapaian Teh Wiwin, Kang Dewa itu luar biasa ya, memang karena layak untuk mendapatkan hal seperti itu gitu teman-teman. Jadi mungkin ada salah satu ilmu yang kita bisa pelajari dari Teh Wiwin, dari Kang Dewa gitu ya, bahwa kesabaran itu ya memang nggak ada batasnya gitu. Selama kita ikhlas gitu ya, selama ikhlas ke apa yang Allah jadi ketentuan Allah gitu ya, Allah pasti bakalan ngasih ya solusi-solusi yang kita nggak pernah tahu gitu, kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Dan kalau kemarin kan di BUD sendiri, di ceritanya Kang Dewa gitu ya, itu kan ada 3 orang tuh yang pernah masuk ke rumah sakit itu ya, sakit dengan sakit yang sama. Ada yang meninggal ya, atau terus ada yang 3 orang itu. Kang Dewa siapa aja sih itunya? Pasien pertama dia meninggal, pasien GBS kedua dia hidup tapi ada sisa cacat gitu dalam tubuhnya, harus terapi lama, sehingga karena besarnya biaya dan menguras kesabaran, akhirnya ditinggal sama istrinya. Jadi dia suka datang terapi ke sana sambil bawa tongkat gitu, jalannya susah, ditolongin satpam untuk terapi gitu kata dokternya. Dan yang ketiga itu Mas Dewa yang sekarang yang waktu itu lagi di ICU gitu. Iya, dan ya kayak gitu ya, berarti ya 50-50 berarti ya, kemungkinannya itu gitu. Antara meninggal atau sembuh tapi bersisa dan ditinggalin istri gitu. Nah, kan kebayang gitu ya, seorang Wiwin Supiah gitu kan, dengan tegarnya gitu bisa menghadapi semua ini kayak gitu. Itu awalnya gimana sih Teh, kejadian sebenarnya itu kayak gimana sih? Jadi waktu itu kan saya kontak-kontakan sama Kang Dewa via WhatsApp kalau nggak salah. Nah di kontak 2 hari itu nggak dibalas, hari kedua nggak dibalas, hari ketiga nggak dibalas, tiba-tiba kalau nggak salah Kang Rizal posting di Facebook kalau nggak salah tentang kondisi Kang Dewa, langsung wah gimana nih, itu sebenarnya gimana sih awalnya kejadiannya? Teh Wiwin itu lagi di mana waktu itu?
Kejadiannya tuh persis seperti yang diceritakan Mbak Asma di buku BUD. Itu persis sekali. Nggak ada yang dikurang-kurangin, Kang Tandi. Jadi memang Kang Dewa segar bugar, olahraga teratur, makannya lagi dijaga waktu itu, lagi makan sehat terus selama 2 bulan. Terus beliau ngisi acara di satu ini ya, satu kelas gitu. Pulang seperti biasa karena lelah, terus tapi waktu itu dia bilang dia telat makan gitu kan. Pas berangkat dia sempat makan dulu, pas udah nyampe tempat terlambat, jadi dia nggak sempat makan dulu. Udah selesai acara dia minum 1 teguk langsung gitu. Pas pulang waktu itu Om Tony salah jalan, jadi jadi lama gitu sampai ke rumahnya. Jadi udah mau makannya kurang, capek gitu, double. Nah pas pulang tidur, besok pagi udah lemes tuh, nggak bangun. Saya pikir sakit biasa kan, karena sakit biasa juga ya udah kelelahan ya? Gitu kan. Udah di rumah. Pas satu malam itu ayah capek tiduran aja, oke, tapi masih bisa makan, waktu itu masih masuk makanan. Pas hari kedua pagi-pagi saya lihat kok kayak orang stroke gitu Kang Tendi. Jadi ininya gini gitu, terus ininya gini sebelah gitu kan. Makanya waduh, saya pikir prasangka saya itu adalah stroke gitu. Tapi pas udah nyampe ke rumah sakit, dicek segala macam, sama diagnosa awal juga stroke gitu kan, pendarahan di otak gitu kan. Cuman ternyata setelah hari Senin, saya masih ingat, hari Sabtu Minggu kan itu libur ya. Hari Senin dokter datang ngobrol sama saya, ada 3 kemungkinan penyakit, dan penyakitnya Kang Dewa dari gejala dan sebagainya itu mengarah ke penyakit autoimun yang langka katanya begitu. Ya Allah, Masya Allah. Berarti, dan itu seberapa orang, 1 banding berapa teh? Waktu itu 1 banding 40.000 orang Kang Tendi. 1 banding 40.000 dan yang dipilih Kang Dewa gitu ya. Iya. Iya. Gak kebayang sih, jujur gak kebayang itu mesti gimana gitu ya. Kalau kata Kang Dewa, gara-gara mungkin kalau kata Kang Dewa, Teh Win sempat ini juga gitu ya, sempat tanda kutip ya marah sama Allah, kenapa sih hidup lu kayak gini terus, kayak gitu dan segala macam. Tapi ketika ikhlas, ketika ya udah deh ya Allah, saya ikhlas, malah Kang Dewa sembuh kayak gitu. Nah itu sebenarnya kayak gimana tuh kejadian itu? Iya, waktu itu kan ya dokter suka konsultasi ya Kang Tendi. Obatnya pakai ini. Itu semua saran dokter, nggak ada yang kita tolak. Jadi semua ikhtiar duniawi gitu dilakukan. Kata dokter harus pakai obat ini, oke. Pakai harus obat itu, oke. Melalui proses ini, oke. Sok silakan lakukan yang terbaik gitu kan. Istilahnya sampai capek gitu. Hati itu capek Kang Tendi gitu. Ya Allah ya Robi, ini semuanya saran duniawi gitu kan, dari dokter, kemudian minta doa kesana kemari, banyak juga yang datang, banyak yang memberikan doa gitu kan. Tapi kok gak sembuh-sembuh sih gitu. Manusiawinya saya gitu kan, namanya saya juga kan manusia ya Kang Feli. Capek gitu loh. Capek gitu. Ya Allah, kenapa sih gitu kan. Ini tuh udah semuanya loh gitu. Kalau misalnya istilahnya oke lah, mungkin dengan cara yang ini nggak bisa, cobain cara yang itu. Cara yang itu tetap nggak bisa, cobain lagi cara yang lain gitu. Sampai akhirnya saya itu ya, Kang Lendi, marah gitu sama Allah teh. Ya Allah gitu kan. Kamu teh kan astagfirullah gitu ya, waktu itu kan itu narasi saya waktu itu ya Kang tadi. Engkau itu kan itu gimana narasinya? Dalam hati gitu ya. Engkau itu maha penyembuh, masa nyembuhin suami saya yang kayak gini aja gak bisa gitu kan. Sambil marah gitu, sambil emosi. Itu setelah kenyang berusaha ya. Itu sekian menit setelah Kang Dewa dipasang ventilator. Jadi saya tuh dipanggil ke ruang ICU, kata dokter ini sudah 20% lagi, Bu, katanya. Kalau alat dilepas 80 udah tinggal 20% lagi. Kemungkinan hidup Kang Dewa atau gejala-gejala fisik kayak detak jantung apa itu 20% dari orang normal gitu Kang Tendi.
20% dari kita kan kayak gini 100%. Nah, tapi ketika Kang Dewa dibantu alat, dari tubuhnya sendiri hanya ngasih 20% kinerja gitu. 80% sisanya itu dilakukan oleh alat-alat gitu. Nah, pada saat itu dokter bilang, ini kalau Kang Dewa dilepas alat-alat, udah lewat gitu. Makanya saat itu mungkin Kang Dewa sedang koma ya, dia nggak tahu gitu. Makanya saya marah gitu sama Allah tuh. Ya Allah ya Robi gitu kan, duniawi udah, yang langitnya udah gitu. Tapi kok kenapa kayak gini gitu kan. Tapi pada saat itu udah mencak-mencak ke Tuhan gitu kan. Udah keluar semua unek-uneknya kan. Selama sakit saya menahan ya orangnya. Nahan gitu, nggak sedih gitu kan. Terus nggak marah, nggak apa, nggak kesel, nggak apa. Makanya pada saat waktu itu kantung jiwa saya udah penuh Kang Tendi. Meledak akhirnya. Nah, ketika meledak saya marah-marah sama Tuhan gitu. Tapi setelah itu saya sadar gitu, balik lagi, astagfirullahaladzim, saya tuh siapa? Saya tuh hamba, saya tuh wayang. Saya nggak bisa nentuin hidup orang gitu kan. Hidup saya sendiri pun ditentukan oleh Yang Maha Kuasa gitu kan. Akhirnya ya udah gitu. Gimana lagi? Udah gak ada daya upaya lagi. Udah gak bisa apa-apa lagi gitu kan. Upaya medis sudah semuanya dilakukan, sekarang tinggal keputusan Allah aja gitu. Udah capek tuh marahnya ya, akhirnya ya udahlah, sok aja lah, pasrah. Gimana kalau misalnya memang yang terbaik adalah dipanggil, ya mangga silahkan, maka berikan kemudahan dan berikan saya keluasan hati Kang gitu. Tapi kalau misalnya memang masih ada kesempatan Kang Dewa gitu kan untuk berbuat baik, untuk sehat gitu kan, maka tolong sembuhkan, saya bilang. Karena tidak ada lagi yang saya nggak bisa lagi berpikir tentang solusi duniawi waktu itu. Dokter sudah angkat tangan, kita sudah lakukan semua hal. Jadi kalau misalnya memang menurut Allah ini adalah berakhir ya berakhir, kata gitu. Makanya di situ ya udah, apalagi kan saya nggak bisa apa-apa lagi gitu. Dan ketika kita pasrah, justru di titik itulah Allah itu benar-benar menampakkan kuasanya gitu. Setengah jam kemudian saya dipanggil lagi ke ruang ICU kan. Saat itu saya deg-degan, ini 50-50 nih, saya dipanggil ke ruang ICU antara mengabarkan bahwa suami saya lewat atau mengabarkan bahwa suami saya selamat. Udah deg-degan aja tuh. Tapi saya nggak nangis, nggak apa, ya udahlah, diem aja gitu. Udah gitu masuk, terus dokternya bilang, Bu, tolong lihat suami ibu, katanya. Kata dokternya gini, Ibu, sambil ngelus-ngelus pundak tuh, yang sabar ya, katanya. Mungkin besok lusa Bapak baru sadar, katanya. Oh, jadi udah berhasil gitu pemasangan ventilatornya. Iya Bu, alhamdulillah berhasil. Wow, udah itu lega di situ. Lemes sudah. Naik Bu, alhamdulillah dari 20% naik tuh, lihat katanya. Dari grafik semua alat-alat tuh naik katanya. Di situ saya sujud syukur, alhamdulillah gitu kan. Bener-bener ya gitu. Kadang Allah tuh pengen ngelihat kita berada di titik pasrah, menghamba, menyadari bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Aduh. Makanya kalau misalnya yang saat ini sedang ditimpa musibah gitu, tapi belum ketemu titik keluarnya, coba periksa lagi gitu. Jangan-jangan kita belum sampai pada titik ridho, pasrah gitu. Belum sampai pada titik yang itu. Luar biasa. Subhanallah ya, perjuangannya ya. Ini sebenarnya nahan-nahan nih supaya nggak mewek nih. Orang feeling itu gampang banget soalnya gitu ya. Aduh, gitu ya teman-teman. Jadi banyak hal, ya itu titik pelajaran kita hari ini gitu ya dari Teh Wiwin, bahwa ya udah pasrah gitu. Kita wayang ya ikutin aja dalang yang memainkan kita kayak gitu. Ikutin apa yang diminta Allah. Biarkan aja mengalir gitu aja gitu. Yang penting kita pasrah kayak gitu. Oke teman-teman, masih ada waktu sekitar 10 menitan. Teman-teman silakan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang bidadarinya Kang Dewa ini, Bidadari untuk Dewa. Judulnya itu benar tadinya Bidadari Dewa. Itu kemelut di grup itu seru tuh waktu ngobrolin tentang judulnya gitu ya. Judulnya pokoknya harus ada
bidadarinya kata gitu kan. Akhirnya ada tambahan tuh bidadari untuk dewa, dan subhanallah memang pas banget itu. Memang Teh Wiwin dihadirkan oleh Allah untuk menjadi bidadarinya Kang Dewa gitu. Dan wajar ketika misalkan Kang Dewa bisa melesat seperti sekarang, wasilahnya salah satunya adalah dari Teh Wiwin itu. Betapa sabarnya Teh Wiwin menghadapi segala ujian-ujian hidup gitu ya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ke Haura ke Hauranya Kang Dewa ini. Kenapa sih namanya Haura ini? Ini Haura ini ternyata memang panggilannya Kang Dewa ke Teh Wiwin loh, bukan karena fiktif gitu ya. Itu ya Teh? Itu ya? Iya benar. Itu gimana sih ceritanya, kenapa disebut Haura? Jadi setelah saya tanya-tanya gitu kan, katanya karena lihat mata saya tuh belok, terus sebenarnya sipit sih gitu, cuman kalau dibandingin sama Kang Dewa, kata Dewa sih bulat matanya teh, tuh bulat, bulat terus hitam katanya gitu sih mata bulatnya teh. Terus ketika lihat saya pertama kali, yang paling dia ingat itu matanya katanya gitu. Nah terus akhirnya dia apa sih, dikit-dikit kan tahu bahasa Arab ya gitu. Akhirnya dia inget lah sama bidadari di surga yang bermata jeli, itu panggilannya Haura katanya gitu. Ya udahlah itu aja ya katanya panggilannya gitu. Mirip-mirip. Luar biasa. Kayak mata Jasmine Bunda tuh sekarang katanya. Nah, turun ke Jasmine matanya. Iya mirip sama Jasmine. Iya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Jadi di novel Bidadari untuk Dewa yang sekarang lagi PO ini menceritakan tentang Kang Dewa dan Teh Wiwin. Teh Wiwin di novel itu sebagai Haura, dan Haura itu memang panggilan Teh Wiwin dari Kang Dewa kayak gitu. Pemberian nama apa ya? Nama apa ya? Nama cinta gitu. Iya. Kadang ada keberatan nggak sih waktu awal, jangan dinovelin gitu kan, khawatir kenapa kayak gitu. Iya, saya yang keberatan waktu itu. Keberatan karena itu aib, Kang. Itu aib gitu. Aib saya bertengkar sama ibu mertua gitu kan. Siapa yang mau nyeritain itu di umum gitu kan? Kalau kita nyeritain keburukan orang, istilahnya sama kayak nyeritain keburukan sendiri gitu. Tuh pertama. Terus yang keduanya ya ada aib-aib yang lain gitu kan, yang sebenarnya awalnya itu jadi kami tutup rapat-rapat gitu. Iya, tapi kemudian Kang Dewa angkat gitu. Saya khawatirnya waktu itu kan Kang Dewa lagi di puncak karir ya gitu. Sebetulnya saya bisa aja gitu mengambil langkah aji mumpung gitu kan. Ngambil apa sih, makin membuat nama saya makin melambung gitu dengan kejadian itu. Tapi kan saya keep waktu itu ya, saya keep banget Kang Tendi gitu, karena saya gak mau gitu orang jadi berpikiran buruk tentang Kang Dewa karena satu kesalahannya gitu. Padahal Kang Dewa itu punya kebaikan-kebaikan lain gitu yang lebih harus dilihat gitu. Saya takut gitu, aib itu bisa menghancurkan Kang Dewa ketika Kang Dewa di puncak karir gitu. Saya gak mau gitu. Saya pikir gak usah lah orang lain tahu, toh kita sudah melewati itu gitu. Ya. Terus kenapa akhirnya jadi di novel Tak Mau gitu? Waktu itu saya ngobrol sama Kang Dewa. Kang Dewa kan pasti tahu ya konsekuensi ketika buku itu keluar, bagaimana tanggapan dari ibu gitu kan, kemudian bagaimana tanggapan dari orang-orang gitu terhadap beliau gitu. Tapi beliau mengambil sisi positif gitu. Salah satu hal yang mungkin membuat saya salut gitu ya, jarang ada orang yang mau amor fati gitu, mengakui gitu kesalahannya apa gitu, kemudian menerima bahwa dia memang salah gitu. Nah jadi ketika buku itu keluar, dia bilang begini, ya udah hitung-hitung apa ya, hitung-hitung itu tuh jadi pengingat lagi buat ayah bahwa ayah tuh pernah melakukan kesalahan, dan semoga itu tuh jadi bahan pembelajaran gitu, sekaligus nanti orang lain bisa mengingatkan ayah lagi ketika ayah hilaf atau gimana gitu, jadi bahan pengingat dan pelajaran katanya gitu. Gak apa-apa mangga di up aja katanya gitu. Akhirnya setelah saya tanyakan seperti itu, oh
gitu, ya udah kalau memang kamu sendiri gitu kan sebagai objeknya tidak keberatan, ya udah mangga gitu kan. Sebelumnya saya nggak mau karena takut beliau sebagai objek menjadi bahan bulian massal gitu kan, saya nggak mau gitu kan. Justru karena beliau pengen ngasih itu jadi bahan pelajaran pengingat gitu. beliau juga, itu bahan pelajaran juga buat orang lain dan segala macam, akhirnya oke gitu ya. Iya. Luar biasa. Ada yang nanya nih Teh, kenal Kang Dewa di mana Teh? Di kampus. Di Bandung ya, di UPI ya waktu itu ya. Itu satu jurusan ya berarti ya? Satu kelas, tapi di kelas kita nggak kenal. Oke, Teh dapat ujian ini di usia pernikahan keberapa Teh? Baru 18 hari tadi. Jadi Teh Wiwin dapat ujian langsung, enggak, yang ini nih, yang tadi yang di rumah sakit mungkin Teh dapat ujian itu pas pernikahan berapa tahun tuh? Keempat gitu ya. 2016. Keempat ya? Ketiga. Kan saya nikah 2012. Ya? Berarti 2014, 2015. Ketiga. Di usia pernikahan di tahun ketiga ya. Apa yang dari Kang Tisna? Kang Tisna, apa yang Teteh rasakan ketika baca novel Bidadari untuk Dewa Teh? Nangis. Sedih lah. Sedih. Kenapa? Satu sedih gitu. Karena itu kayak recalling traumatik Kang Tendi. Halo, ada. Dan oke. Nah, jadi pas baca buku itu ya, jujur aja yang pertama kali adalah sedih Kang Tendi gitu. Karena itu secara tidak langsung recalling traumatik saya sendiri gitu. Bertengkar dengan ibu mertua gitu kan, kemudian mengingat momen sakit gitu kan, kemudian tuh kan nangis. Mengingat momen ujian wanita gitu kan, kemudian hutang piutang itu kan meninggalkan trauma tersendiri ya gitu. Sesuatu yang sudah saya simpan dalam akhirnya kan kayak terkuak kembali gitu. Ya akhirnya walaupun kayak mengingat luka lama gitu Kang Tendi. Nah terus yang keduanya, ketika membaca novel itu akhirnya jadi apa ya, main sama diri sendiri aja sebenarnya. Ya Allah Wiwin gitu, ternyata kamu bisa ngelewatin ini ya gitu. Jadi saya sendiri ketika mengalaminya kan ya namanya manusia pasti sedih ya, pasti galau gitu, pasti gimana gitu. Tapi setelah ngelewatin itu semua, kita baru menyadari gitu, oh ya Allah ternyata itu tuh sudah lewat. Ya Allah saya makin menghargai diri saya sendiri. Oh bisa ngelaluin itu gitu, proud of me gitu kan Kang Tendi. Aduh ini rada sedikit ini nih Teh Wiwin, kalau di novel BUD yang bab gadis apel itu kisah nyata atau fiktif sih Teh? Nyata. Kisah nyata ya? Ya. Itu nyata ya. Oke, masuk ya Teh ya? Ada. Oke. Ngelanjutin sedikit ya tentang kenapa sih Mbak Asma Nadia gitu ya. Kalau misalnya sebenarnya awalnya adalah mau ngambil dari penulis yang biasa itu. Cuman pas dipikir lagi untuk sekelas Kang Dewa dengan cerita yang dengan pengalaman hidup yang luar biasa, kayaknya kalau misalkan digarap dengan penulis biasa, saya khawatirnya miss gitu apa yang akan disampaikan dalam novel itu. Makanya saya kontak tuh Mbak Asma untuk menulis novel ceritanya Kang Dewa, kisah hidupnya Kang Dewa itu gitu. Dan memang pilihannya nggak salah gitu. Ketika kita memilih Mbak Asma Nadia, Bidadari untuk Dewa ini benar-benar digarap dengan bagus banget kalau menurut saya. Seperti itu sih. Siapa nih Buksi Rid, gitu ya. Itu ya kenapa Mbak Asma Nadia, karena perempuan dan dan tulisannya udah nggak diragukan lagi seperti itu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman semuanya, silakan. Tadi sih banyak banget, cuman karena live-nya tadi kepotong jadi kepotong Teh. Iya. Ini Kang Dewa lagi di mana nih? Jangan-jangan pas Kang di bawah ya, jangan-jangan lagi nonton juga gitu kan. Mungkin itu ya. Jadi Bidadari untuk Dewa itu walaupun kejadiannya adalah berdasarkan cerita dari Kang Dewa, tetap itu ada unsur-unsur fiksinya kayak gitu ya.
ada unsur Ada fiksi, ada yang memang penambahan. ada tambahan-tambahan gitu. Jadi makanya kenapa disebutnya novel, bukan biografi. Kalau biografi itu udah otomatis pasti non fiksi dan dia memang di dalamnya semuanya real, beneran gitu. Tapi kalau Iya. kita novel, berarti semuanya itu adalah ada unsur-unsur tambahan-tambahan dari si penulis itu, penambahan dari si penulis itu. Jadi tujuannya adalah apa? Ya, tapi BUD itu kalau menurut saya yang baca gitu, itu 95% betul kok. Hanya 5% gitu. tambahannya. Hanya 5% tambahannya gitu ya. Iya. Oke. Dan mungkin cara penggarapannya gitu ya Teh ya. Cara teknik penggarapannya yang membedakan mungkin ya. Iya. Atau gimana? Kayak tadi, kayak Mas Rizal yang tiba-tiba masuk ketika saya sebelum menikah, itu kan awalnya nggak ada gitu, tapi ada gitu. Tapi selain dari itu ceritanya, terus tadi Miss yang rumah mau dibakar itu kan di cerita itu saya gitu yang ngadepin, padahal itu ibu gitu. Hanya sedikit Miss aja sedikit gitu. Oke, mungkin teman-teman itu gimana sih cara ngedidik orang tua? Katanya ada yang nanya. Orang tua ngedidik Teh Wiwin itu gimana sih kok bisa? Gimana sih cara orang tua ngedidik Teh Wiwin kayak gitu? Kok bisa sampai kuat banget kayak gitu? Oh gitu. Seingat saya gitu ya Kang. Jadi karena saya itu bukan hidup di keluarga yang berkelimpahan gitu, yang segala apa mau langsung dibeliin gitu, nggak kayak gitu. Jadi melalui harus berjuang dulu gitu. Kalau mau beli apa-apa ya nabung dulu gitu, sabar dulu. Berusaha dulu gitu. Misalnya harus belajar dulu yang rajin, kemudian berdoa dulu supaya Allah ngasih rezeki gitu. Karena hidup yang seperti itu gitu, hidup yang nggak asal dikasih gitu. Dari situ akhirnya saya belajar bahwa ya hidup itu ya berjuang gitu kan. Berjuang, kita nggak boleh jadi orang yang lemah gitu. Mungkin secara kompetensi gitu, saya tidak sebanyak orang-orang gitu kan kemampuan saya, tapi keluarga saya mendidik saya memiliki jiwa yang sangat kuat gitu, dengan cara seperti itu gitu. Kemudian mereka juga memberikan saya kesempatan untuk memilih, kesempatan untuk memutuskan saya tuh maunya apa gitu, sehingga itu di masa kecil ya, sehingga di masa dewasa ketika masanya saya menikah gitu, saya punya kendali diri gitu, kendali diri atas hidup saya mau dibawa kemana, bagaimana saya harus menyelesaikan masalah, mencari solusi-solusi gitu, sehingga saya tidak ketergantungan gitu dan menyerahkan keputusan pada orang lain gitu, tidak gitu. Semasa kecil mereka mulai memberikan keleluasaan, mau pakai baju yang ini atau yang ini, mau makan ini atau ini, itu kan hal sepele ya gitu. Tapi kalau sejak kecil anak diberikan ruang gitu, di sana mereka belajar untuk memiliki keputusan, untuk membentuk karakter diri mereka. Oh, saya mah sukanya ini, saya nggak mau itu, kayak gitu. Itu hal sepele sebenarnya. Ya kayak gitu ya, diberikan pilihan untuk mencoba memilih dan memutuskan gitu ya. Iya. Dan bertanggung jawab. Oke, Teh Win, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan nggak Teh buat teman-teman yang ada di KMO ini? Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya gitu untuk teman-teman yang hari ini mau menyimak. Jujur aja saya bukan orang yang sempurna gitu Kang Tendi, sebagaimana manusia saya memiliki kekurangan juga, namun Allah yang menutupkan aib gitu. Namun semoga dari sepenggalan cerita yang ada di novel BUD itu memberikan banyak hasanah maupun pelajaran-pelajaran yang berharga dan bisa dipakai di kehidupan teman-teman semua gitu. Tolong jangan ikuti apa yang salahnya, tapi silakan ambil apa yang baiknya gitu kan. Dan jangan lupa silakan pesan di KMO, katanya sudah restock lagi PO lagi gitu ya. Kita terbitkan ulang lagi. Iya. Oke, itu ya. Oh, ini dari Mbak Erliani, Teh ada BUD 2 dong. Iya. Oh, tunggu saja buku saya yang terbaru Kang Tendi. Teh Wiwin juga mau nerbitin buku teman-teman. Jadi tunggu aja ya. Ini
langsung dari hauranya gitu kan tentang kehidupan beliau. Iya, kita lihat kan suka banyak tuh Kang Tendi yang nge-DM-in gitu kan lewat inbox, lewat FB, lewat Instagram gitu kan. Mbak, saya masalahnya ini, tolong gimana ya? Itu banyak sekali yang kayak gitu, entah apa pertimbangan mereka bertanya kepada saya, padahal saya tuh bukan orang psikolog gitu kan, bukan orang psikologi gitu kan, tapi nggak tahu kenapa gitu. Nah, daripada dijawab satu-satu gitu kan, lumayan ngabisin waktu gitu, makanya kepikiran lah waktu kita ketemu di Cirebon, makanya saya bilang. Oh iya benar. Iya. Pesantren ya, waktu ngelihat pesantren pondok ya. Iya, kan saya pengen bikin buku saya bilang gitu kan gitu. Apalagi waktu itu saya habis itu ikutan workshop personal brandingnya Kang Dewa, yang Kang Dewa bilang kan harus meninggalkan legasi gitu kan. Masa istilahnya hidup nggak meninggalkan apa-apa gitu. Mudah-mudahan pengalaman saya yang sedikit, sudut pandang saya yang dangkal ini bisa jadi hasanah dan bantuan untuk orang-orang yang mungkin sedang memiliki masalah di luar sana gitu. Oke, luar biasa. Oke, teman-teman itu ya live hari ini, mudah-mudahan kita bisa live lagi dengan Teh Wiwin dan yang lainnya yang inspiratif. Dan terima kasih banyak Teh Wiwin udah ngasih waktu, karena Teh Wiwin ini sebenarnya orang yang paling nggak mau muncul di hadapan seperti sekarang ini gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah beliau makanya bersyukur banget hari ini bisa sharing-sharing dan memberikan pengalaman hidup beliau untuk kita semua, untuk jadi pelajaran segala macam. Oke teman-teman, jadi Bidadari Untuk Dewa ini hari ini sedang PO, pre-order gitu ya. Apa aja sih kalau misalnya di sini sih ada benefit yang didapat ini selama PO ini. PO-nya dari tanggal 26 Juni sampai 9 Juli. Berarti baru dari kemarin 9 Juli sampai 9 Juli. Terus benefit yang didapatinnya banyak banget, lebih hemat sampai 18.000 dari harga ininya gitu ya. Terus ada banyak banget voucher. Ada sampai 25%, ada voucher banyak lah, ada ramen, ada apa nih, sepatu. Oh, banyak banget di sini. Nanti lah teman-teman tanya aja sendiri, nanti di sini banyak banget, ada reseller KMO juga di sini. Tanya aja sendiri. Cung lah siapa yang lagi jualan di sini, sok silahkan ngacungin tangannya, kontak aja mereka kayak gitu kan. Apa aja yang ditawarkan untuk pre-order buku Bidadari Untuk Dewa ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak semuanya sudah berkumpul di sini. Teh Wiwin terima kasih. Sampai ketemu lagi Teh Wiwin. Iya. Dan salam buat Kang Dewa ya. Iya, insya Allah disalamkan. Assalamualaikum Teh Wiwin. Waalaikumsalam.